Di pembahasan kali ini kita akan bahas seputar pupuk subsidi ya. Dan informasi ini saya dapatkan dari Dirjen Pertanian. Kita bahas ya di sini, yaitu yang pertama adalah apa itu pupuk subsidi. Di sini ya kita jelaskan berdasarkan lampiran keputusan Dirjen Sarana Prasarana Pertanian. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah dan untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Petani penerima pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut petani adalah warga negara Indonesia, perseorangan atau beserta keluarganya, yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Harga eceran tertinggi yang selanjutnya disingkat harga adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksana subsidi pupuk adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk untuk Menteri Badan Usaha milik negara. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik. Distributor adalah perusahaan, perseorangan, atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Pengecer resmi adalah penyalur lini 4 sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian. Dan masih banyak lagi ya di sini, dan akan kita persingkat ya di sini yang terlibat, yaitu salah satunya adalah tim Verval. Nah, tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat kecamatan dan pusat. Tim Verval kecamatan ditetapkan oleh bupati atau wali kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian. Apa itu e-Burs? e-Burs adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada aplikasi RDKK. Kita membahas mengenai SOP dari kios pengecer ya. Di sini jelas tertulis, yaitu tahapan penggunaan aplikasi e-Burs. Jadi semua kios pengecer dalam transaksinya akan menggunakan aplikasi yang bernama e-Burs. Nah, di sini bisa kita lihat ya dalam tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah untuk mengunduh e-Burs yang bisa diunduh melalui diunduh di Google Play atau Play Store, dan pastikan pengguna setuju seluruh perizinan aplikasi untuk mengakses perangkat telepon genggam termasuk GPS. Karena GPS sendiri sangat penting ya, karena itu akan menunjukkan di mana lokasi yang ada di saat transaksi. Kemudian juga akses Bluetooth ini juga dibutuhkan karena untuk mencetak nota thermal ya. Kemudian yang selanjutnya, pada saat proses entry e-Burs, pengguna diminta untuk memindai scan KTP petani yang akan melakukan penebusan pupuk bersubsidi dengan mengklik scan KTP atau input NIK. Pastikan pengambilan gambar KTP terlihat sepenuhnya. Jika petani terdaftar RDKK, maka petani akan muncul beserta nama NIK dan nama BIOS dan nama kecamatan. Kemudian pilih petani yang akan diinput dan ditransaksikan. Selanjutnya akan muncul tampilan masing-masing jenis pupuk subsidi, input kuantum volume pupuk yang dibeli oleh petani. Setelah kuantum masing-masing jenis pupuk diinput, klik tombol proses. Kemudian, nilai rupiah transaksi masing-masing pupuk akan terlihat pada gambar. Pada tahap ini, pengguna perlu mengunggah foto KTP petani, dan petani yang bertransaksi membutuhkan tanda tangan pada aplikasi.
Lalu, pengguna memilih metode pembayaran. Setelah seluruh bukti dokumentasi sudah diunggah, klik simpan dan cetak. Nah, perlu diketahui ya, untuk pengambilan pupuk melalui individu, petani wajib membawa KTP asli. Kemudian, bila karena sakit atau usia sehingga petani terdaftar itu tidak bisa hadir di kios, maka diperbolehkan melalui perwakilan keluarga dengan catatan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah KTP dari perwakilan itu sendiri, yaitu KTP asli ya tentunya ya. Kemudian KTP terdaftar di e-alokasi atau DKK. Yang selanjutnya adalah fotokopi KK. Nah, di sini dipastikan ya bahwa yang mewakili atas nama petani tersebut itu dalam satu KK. Jadi jangan sampai tidak dalam satu KK, karena itu akan dicek ya nanti pada saat proses verbal.